Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Pendidikan akan menjelaskan apa itu string. String adalah sederetan simbol yang tidak tertentu panjangnya, yang dianggap sebagai panjang satu unit. String dapat berupa huruf, angka, karakter khusus, maupun karakter Unicode. Dalam bahasa C++, terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk operasi pengolahan string. String dapat dimanipulasi dengan aturan tertentu. Fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan manipulasi string yaitu pertama, fungsi string cat. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua string menjadi satu. Yang selanjutnya yaitu fungsi string len. Digunakan untuk menghitung panjang karakter pada suatu string. String len adalah fungsi yang bertipe data integer. Yang selanjutnya itu fungsi string copy, digunakan untuk menyalin isi string ke satu variabel. Yang selanjutnya, string uppercase. String uppercase ini digunakan untuk mengubah semua karakter huruf yang terdapat pada suatu variabel menjadi huruf besar semua. Yang terakhir yaitu fungsi string lowercase. Fungsi string lowercase ini digunakan untuk mengubah semua karakter huruf yang terdapat pada suatu variabel. Nah, pada contoh codingan ini, kita akan membuat fungsi string len, yaitu menghitung panjang karakter pada suatu string yang bertipe data integer. Nah, pertama-tama kita deklarasikan ini, library-nya. Kita pakai iostream karena dia integer. Nah, karena kita di sini membahas string, kita manggil library-nya string. Dan selanjutnya kita bikin inputan string A. Terus integer jumlahnya. Jumlah nanti ada berapa karakter yang akan dikeluarkan outputnya. Dan selanjutnya kita akan bikin cout masukkan nama. Nah, ini berfungsi untuk kita nanti misalnya namanya Ariana. Nah, itu nanti dia keluar berapa jumlah hurufnya. Dan ini getLine. Fungsi getLine sendiri digunakan untuk menginput string jika kita menggunakan sin. Kata A. Kita akan ini. A ini kita akan panggil di sini. Nah, maka kita hanya bisa menginput satu kata saja yaitu A. Oleh karena itu, kita menggunakan getLine, yaitu berguna untuk kita bisa spasi saat memasukkan kata. Begitu. Kita coba jalankan programnya. Nah, contohnya kita akan bikin Ariana Grande. Nah, dari nama Ariana Grande ini, dia mengeluarkan 13 karakter, 13 kata dari A, R, I, A, N, A, dan Grande.
Nah, sekian penjelasan dari saya tentang string. Looping pada array. Nah, pertama aku mau jelasin looping array pada for. Nah, pertama-tama kita buat headernya dulu. Include string using name space string. Terus kita masukkan bodinya. In main in array Nah, in array ini gunanya merupakan indeks dari array yang sudah diberi elemen. Lalu kita masukin 4, 5, 6, 7 sampai 8. Sedangkan ini merupakan elemen dari array yang telah dideklarasikan. Lanjut. Kita masukin for-nya. Masukin looping-nya di sini. I sama dengan 0. I kurang dari 5. I plus. Oke. Langsung kita masukin si out-nya. Tampilkan nilai array. Tampilkan nilai array lalu si out. Jangan lupa kasih return info. Nah, setelah kayak gini, nanti kita jangan lupa compile dan run ya, gengs. Aku mau jelasin tentang for-nya nih. Nah, for itu berfungsi untuk menjalankan pemrosesan array. Nah, untuk ini sendiri ini untuk menampilkan nilai array-nya yang nanti akan di-run. Jadi nanti ini tuh bakal muncul nilai array-nya gitu. Jadi ini tuh gunanya untuk menampilkan gitu loh. Jadi untuk manggil. Jadi si out ini untuk manggil gitu. Oke, langsung aja kita coba compile.
ini dia hasilnya. Ini adalah hasil dari looping pada array, yaitu pakai for. Nah, lanjut kita akan menggunakan while. Tadi kan for, terus kita akan menggunakan looping pada array, yaitu while. Kita close. Nah, pertama-tama nih kita coding dulu ininya, headernya kayak biasa. Kalian harus tahu ini headernya ya, gengs. Karena ini adalah paling utama dalam C++. Using namespace cd. Lalu in main in r sama dengan 25 63 9 81 65 68 sorry tipe gengs. Nah, in. Oke. Setelah itu kita langsung in di mau while kurang dari 7 kita panggil si out-nya untuk memanggil array di compile-nya nanti. Kalau nggak dipanggil nggak bakal, ini dia guys, nggak bakal muncul, jadi harus dipanggil dulu seperti kita. Kalau nggak dipanggil nggak nyaut, ya kan gengs. Oke, ini kasih spasi, kasih jarak LDR ceritanya guys. DI plus. Nah, kalau udah kayak gini, ntar kita tinggal compile sama run. Nah, in R itu sama kayak tadi, merupakan indeks dari array yang sudah diberi elemen. Nah, sedangkan ini adalah merupakan elemennya yang dari array yang telah dideklarasikan gitu. Terus while-nya itu sendiri sama aja berfungsi untuk menjalankan pemrosesan string gitu. Jadi untuk menjalankan ini tuh ini gitu, bodinya gitu guys. Nah, untuk si out sendiri ini untuk memanggil. Jadi percuma ada ini semua, tapi kalau nggak kita panggil tuh dia nggak akan compile gitu. Jadi coba langsung aja kita compile ya guys. Oke, di save dulu. Nah, ini dia jadinya. Kalau udah kayak udah bisa keren. Oke, ini hasilnya. Jadi apa sih bedanya for dan while itu Kak gitu? Bedanya adalah penulisan perulangannya gitu. Bisa dilihat tadi bodinya ini sama for yang tadi aku udah jelasin. Oke. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari aku tentang looping pada array.
Perkenalkan, nama saya Otamarifa Isijiwanto. Saya di sini perwakilan dari Intelligent Computing Laboratory dan Software Engineering Laboratory yang dimanfaatkan menjadi CICL. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pointer dalam C++. Sebelum lanjut ke praktikum atau langsung live coding, kita akan coba dulu memahami apa itu pointer. Oke, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Untuk pointer sendiri ya, pointer sendiri itu definisinya kurang lebih sama seperti variabel. Hanya saja dalam pendeklarasiannya dia dikasih tanda bintang seperti ini. Dan untuk penyimpanannya pun dia bukan berubah berupa isi seperti angka 100 integer, string, bukan, tapi berupa alamat. Nah, garis besarnya pointer itu di situ. Nah, di sini kalau misalnya di sini ada variabel yang bernama var1 yang memiliki value atau isi 100 dan di sini beralamatkan 03123. Sebelumnya alamat ini pasti ada. Mengapa pasti ada? Karena ketika kalian mengompil atau merun codingan berupa C++ ataupun Java ya, di sini kan C++ ya, misalnya C++. Nah, di situ ketika di run, komputer mengalokasikan dari setiap variabel dan stringnya itu ke lokasi memori kalian supaya bisa terbaca di tampilan CMD atau tampilan command prompt gitu. Nah, itu mengapa ada alamat ya. Kemudian di sini, kalau misalnya pointer, pendeklarasiannya kan ada int kasih bintang depannya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri dia tuh penyimpanannya alamatkan. Abang contohan di sini ya. Misal, di sini abang punya var1 bernilai 100 dengan alamat 03123. Ya, dengan alamatnya ini. Namun, abang mendeklarasikan juga pointer bintang PTR, namanya PTR ya. Nah, di dalamnya menampung alamat dari var1. Alamat var1 apa? Alamat var1 03123. Gitu. Tetapi variabel pointer sendiri juga dia mempunyai alamat untuk mengalokasikan tampilannya sendiri, yaitu alamat dari pointernya 0x155. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pendefinisian dari pointernya sendiri. Selanjutnya, abang lanjutkan ke praktikum. Penulisan codingannya tadi abang skip ya, karena untuk dasar-dasarnya cout dan include using namespace std, increment itu pasti kalian udah tahu kan, udah semester 2 kan ya. Nah, kemudian di sini abang punya variabel yang namanya var, tipenya integer. Nah, untuk var integer sendiri itu ada 2 isinya ya. Bang, itu kok ada bintang sama dan bang? Apa perbedaannya? Oke, dalam pointer itu ada address of operator dan difference operator. Nah, untuk yang dan ini namanya address operator. Nah, apa itu address operator? Untuk address of operator maksudnya adalah alamat dari penyimpanan dari var ini sendiri. Tadi yang sudah Bang sebutin di dalam PPT ini ya. Nah, kemudian untuk bintang yaitu kayak merujuk kepada variabel itu sendiri. Gitu. Nanti kalau misalnya diminta, dia tuh bintang adalah variabel itu sendiri dan merujuk kepada isinya dari variabelnya. Gitu. Nanti akan tahu perbedaannya deh dari bintang dan ketika abang run program ini. Oh, di sini ada sedikit kekeliruan, harusnya dan var. Nah, oke. Untuk jalannya itu seperti ini ya. Bisa kalian bedakan di sini. Untuk var sama dengan untuk var di sini tampilannya adalah 2 karena dari isi dari variabel var adalah 2. Kemudian untuk var adalah 2. Lah, ini mengapa bang? Kan var di sini dan var. Oke, abang jelasin. Nah, di sini kan bintang var merujuk kepada alamat var, yang artinya alamat var ini ada isinya angka 2. Maka dari itu, ketika di cout bintang var dia mengeluarkan angka 2. Seperti itu. Nah, kemudian ketika abang nge-cout var saja, maka yang muncul adalah alamat dari 2 ini.
alamat dari var ini, yaitu 0x6FFE04. Oke, di sini ada 8 karena komputer Abang itu 64 bytes. Yang artinya ketika mengalokasikan ke memori, dia ada 8 bytes. Berbeda dengan kalian nanti yang mempunyai komputer 32 bytes. Nah, kalau misalnya komputernya 32 bytes, nanti pasti angkanya di sini ada 4, yang artinya hanya 4 bytes. Oke, itu memori ya. Selanjutnya, ketika bintang TIFAR yang sebelumnya adalah DANVAR, Abang ganti 109. Ya, ingat, bintang TIFAR artinya dia merujuk kepada isinya. Yang artinya, Abang tadi bilang difference operator. Ya, diingat. Selanjutnya, ketika sudah bintang TIFAR sudah ditimpa, diganti 19, nah, langsung VAR-nya 19 juga. Kok bisa VAR-nya 109? Ibaratkan memori ini adalah locker, dan VAR ini adalah wadah, dan 2 ini adalah isi dari wadahnya VAR. Ya, ibaratkan seperti itu. Nah, ketika locker yang tadinya isinya 2 diganti 109, maka isinya 2 diganti 109 di locker 0x6FFE04 ini. Tetapi untuk namanya tetap di kotak VAR. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penganalogikannya. Nah, ketika di bintang TIFAR lagi, maka akan muncul 19. Gitu, karena sudah dideklarasikan 19. Kemudian, ketika ada dikasih alamat TIFAR sendiri, maka muncul alamatnya yang di awal tadi. Karena dia memasukkan ke alamat sebelumnya, yang alamat sebelumnya adalah DANVAR. Oke, kurang lebih penjelasan dasar tentang pointer sendiri itu, kesimpulannya, pointer, dia hanya menampung alamat ya. Oke, kalau nggak percaya, kita coba di sini, pointer, kita ganti misal angka 209. Oke, ketika di-compile, maka di sini akan error. Di sini adalah invalid conversion. Artinya, bintang TIFAR ini hanya menyimpan alamat memori kan. Seperti itu. Dan untuk mengetahui alamat memori dari suatu variabel, sintaksnya adalah dan var. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Semoga kalian paham tentang pointer dan tentang perbedaan pointer dan variabel. Baik, selanjutnya Abang akan coba live coding ya. Jadi, di sini Abang mendeklarasikan variabel string, variabel food yang namanya string. Ya. Nah, di sini isi variabelnya adalah misal spaghetti. Aksen Indonesia ya, jangan protes kalau tulisannya bahasa Inggris ya, terserah Abang. Oke. Jokes aja biar nggak bosan. Selanjutnya, di sini Abang nyoba cout food. Maaf. Oke. Kemudian Abang coba cout bintang. Kok dolar? Dan food. Nah, di sini bisa kalian, kalau kalian perhatikan yang tadi, bisa kalian identifikasi dahulu. Berarti kalau misalnya yang pertama isinya adalah spaghetti, yang kedua adalah alamat memori dari variabel spaghetti. Oke, kita coba run. Oh, keinget pakai Java, Bang. Oke, sebentar, kayaknya kalau di new line, oke, di sini ya, kan benar kan, spaghetti yang di sini alamat memorinya. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya, Abang mencoba mendeklarasikan variabel int integer, nah, ptr. Dan food. Oke, bisa kalian lihat, di sini yang dimaksud adalah Abang menyitakan variabel pointer namanya ptr
yang isinya adalah alamat dari food. Oke. Kalau abang nyoba di bawahnya, cout, PTR, kemudian handle atau endline, kemudian abang nyoba cout, bintang, PTR. Oke. Oh, maaf. Kalau misalnya kalian pakai kerasannya string, berarti di bawahnya harus string. Oke, biar sengaja abang ada errornya. Kalau misalnya kalian juga ada error, kalian bisa mendebug mandiri ya. Sepertinya ada yang belum di endline bagian sini. Kita coba endline dulu. Compile lagi. Oke. Bisa dilihat kan, persis sama sebelumnya. Kalau misalnya ada string spaghetti, abang nyoba cout food, hilang deh. Abang nyoba cout food, yang keluar adalah spaghetti. Kalau misalnya abang cout dan food, yaitu alamat memori dari variabel food. Selanjutnya, ketika abang nge-cout PTR atau pointer PTR, maka keluarnya adalah alamat memori dari food. Karena di sini abang pendeklarasiannya dan food. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya abang kasih bintang PTR, berarti merujuk kepada isi dari alamat memori PTR-nya. Apa isi alamat memori PTR-nya? Yaitu dan food. Nah, isinya dan food apa? Spaghetti. Abang bacanya dan food ya di sini ya, biar mudah. Spaghetti. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk penjelasan dari pointer. Baik, dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya di sini abang punya codingan yang di dalamnya sudah dipadukan dengan fungsi juga. Seperti yang sudah kalian pelajari, sebelum materi pointer pasti materi fungsi kan. Nah, di sini abang punya contoh fungsi yang bertipe void, dan di sini parameternya adalah pointer nama, kemudian tipenya char. Nah, selanjutnya di sini ada cout, nama saya, nama endline. Ya, kayak menampilkan kepada layar command prompt, menampilkan nama saya, kemudian yang di bawah tuh apa, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada main programnya. Nah, perhatikan teman-teman di sini, untuk main programnya sendiri, di sini ada char s kurung siku 20, yang artinya di sini s ini adalah array yang sebanyak 20 indeks. Selanjutnya, di sini ada void PTR, bintang PTR, char, bintang. Nah, ini merujuk kepada fungsi kita. Untuk nama fungsinya sendiri, kita menggunakan alamat memori, kemudian untuk parameternya sendiri, kita juga menggunakan alamat memori. PTR sendiri, di sini kita sama dengan perinama. Artinya, kalau PTR prinama merujuk kepada alamat memori prinama. Gitu. Nanti yang di bawah sini PTR-nya. Kemudian di sini ada perintah untuk masukkan nama Anda, dan di sini dibaca S. Ya. Oke, bisa lihat di sini adalah PTRS. Nah, di sini yang dimaksud dirujukannya adalah PTR yang di sini print nama, berarti di sini sama dengan print nama membawa S yang bertipe char, nanti dibawa ke sini. Itu. Semoga paham ya. Nah, ketika sudah sampai di sini, nanti nama ini akan dimunculkan dalam bentuk variabel. Ingat, kalau misalnya sudah bintang nama, berarti merujuk kepada isi dari alamatnya. Ya, karena di sini adalah variabel pointer. Gitu. Kalau misalnya nggak ada bintangnya, nanti malah alamat memori yang dibawa. Nah, karena di sini bintang nama, artinya nama di sini adalah nama yang diinput di sini, di sebelum sini. Kalau abang jalankan,
Oke, masukkan nama Anda. Sini Abang nulis Atam. Nah, ketika di enter, maka akan ada nama saya Atam. Seperti itu untuk penggunaan fungsi dari pointer. Intinya ya teman-teman, jangan sampai keliru antara bintang di belakang variabel dan bintang aritmatika. Kalau bintang aritmatika itu perkalian. Kalau bintang di sebelum pendeklarasian itu namanya pointer. Jadi itu kesimpulannya, kalau Abang boleh simpulkan lagi, di sini ingat, pointer menampung alamat yang ada alamatnya sendiri, merujuk kepada suatu variabel yang ada isinya. Oke, kurang lebihnya itu dari Abang. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian materi yang akan diujikan pada UTS dari mata kuliah AP2 dari beberapa materi. Kami dari Departemen Pendidikan BPH Himakam mengucapkan terima kasih dan selamat menjalani UTS serta tetap semangat.